Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan memperdalam pertemuan sebelumnya, ya, yang mengatakan bahwa kalau kita menengadah ke atas di zaman 5.000 tahun lalu ketika buku I Ching itu ditulis, gitu, 3.000 tahun sebelum Masehi itu kira-kira kita melihat langit menunduk ke atas, di ke bawah kita melihat bumi. Di antaranya kita melihat benda-benda dan semua makhluk hidup, ya toh, tumbuhan juga toh. Langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Matahari dan rembulan menyinari tanpa pilih kasih. Ya. Nah, setelah ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi teleskop, orang mendirikan observatorium di bumi ini, ya, lalu memasang teleskop ke sana. Karena masih menganggap bahwa bumi itu adalah pusat, ya, dari alam semesta itu. Lalu ilmu terus berkembang, ya. Kan ini keterbatasan, nah ilmu setelah ditemukan teleskop Hubble, jadi ininya observatorium diterbangkan di sini. Ya, jadi dia melihat alam semesta yang demikian luas, ya. Ke atas, ke bawah, kosong juga ada luas, ke kiri, kanan, depan, belakang, semua ini kosong. Ya. Artinya luas, tak bertepi. Ya. Di sana sini ada matahari, ada galaksi namanya, ya. Jadi bukan kosong melompong, ya, tapi yang disebut itu bintang-bintang, meteor, galaksi berputar-putar. Nah, menjadi masalah apakah ruangan ini kosong yang seolah-olah nggak ada isinya apa-apa atau ada isinya. Nah, ahli-ahli itu mencoba membandingkan, ya, dia taruh satu tabung gitu di sebelahnya, lalu dijatuhkan kelereng sama bulu burung, ya, ya kelerengnya jatuhnya lebih cepat kan, ya, ini lebih lambat, ya. Tapi ketika tabungnya itu disedot sehingga vakum untuk membuktikan bahwa ini ruangan kosong itu ada isinya enggak sih? Nah, baru ketahuan bahwa ketika disedot itu betul-betul vakum, kelereng dan bulu burung itu sama cepatnya jatuh ke tanah. Jadi itu mau menunjuk bahwa ruang semesta ini tidak kosong, bukan vakum, dia ada sesuatu, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan ada hukum ini tarik menarik dan tolak menolak, itu menyebabkan ada ini semua berputar-putar ini bukan berputar di ruangan kosong, ya, ruang vakum, ya. Nah, karena itu memang contoh seperti bulu sama kelereng itu membuktikan, memastikan bahwa itulah semua itu ada satu kesatuan itu. Benda-benda di langit ini saling berhubungan, di antaranya itu ada mediumnya, itu ada isinya, ya kan? Entah apa itu. Nah, lalu
ilmu pengetahuan lalu melihat ini kalau demikian luas berarti ukurannya tahun cahaya itu. Tahun cahaya yang cahaya yang bergerak selama 1 tahun itu tiga apa bisa menempuh 9,46 triliun kilometer. Ya, nggak kebayang tuh. Ya, 1 tahun cahaya. Jadi dari titik sini ke sini itu selama 1 tahun itu sampai 9,46 triliun. Ya. Dan lalu karena itu memang lalu berkembang lagi dari tadi geosentris bumi di pusat, sekarang heliosentris, bumi menjadi pusat, matahari jadi pusat. Tadi geosentris ini kan, ya ini ke sini kan. Nah, lalu dari sini ke sini. Nah, dari sini ini, sudah miliaran galaksi ada di sini nih ya. Dan orang bertanya kenapa nggak tabrakan itu? Ya, ada tabrakan tapi nggak ada masalah tuh. Tabrakan hilang, muncul lagi, tapi perputaran ini terus menerus ya terjadi. Nah, setelah penelitian lebih lanjut, maka ternyata bumi itu hanya titik kecil aja di sini. Seperti debu yang kapal kecil, super kecil yang berlayar di tengah ini. Ya, kapan saja, di mana saja kan bisa ditabrak oleh meteor, kan? Ya, dan hancur berantakan. Nah, di sini juga apalagi boros-boros sekat-sekat milik bangsa-bangsa, ya kan? Negara ini, negara itu, kan mereka seperti satwa yang bergerak mencari air di Afrika itu, terus kemana pindah-pindah, tidak ada visa, nggak ada KTP, nggak ada apa tuh. Nah, timbul pertanyaan toh, lalu bagaimana ini semua bisa eksis ini, gitu. Nah, ilmu pengetahuan lalu bangga kan, mengatakan dia yang menemukan itu. Lalu dia mau bertemu dialog dengan para biksu itu, rohaniwan Buddhis, ya. Dan dia mengajarkan tentang itu, ya. Dia yang sebelah kiri ini rohaniwan dari India kan ya, ya. Atau bisa di Tibet atau di mana saja kira-kira, dia punya seragam kayak gini biksunya lah. Nah, tapi lalu dia kaget ternyata yang dia temukan tahun cahaya apa segala macam itu di dalam apa kebajikan klasik zaman kuno itu dikenal itu. Nah, ini satuan waktu itu, satu kalpa itu menurut agama Hindu yaitu 1 hari itu, ya, ya. Dan itu disebut 1 hari bagi seorang Brahma, ya. Jadi kalau kita kan orang biasa kan sebut 1 hari ya ini hari ini Selasa, besok Rabu, Kamis, ya, terus 24 jam terus. Tapi kalau ini kalpanya seorang Brahmana, Brahmana ya Brahma itu adalah gabungan antara Satya Yoga yang sebenarnya 1 juta ini 728.000, Treta Yoga ya segini, dua para yoga dan kali yoga ini ditambah, ya, ditambah menjadi 4.320.000 tahun satu siklus yoga itu ya.
Nah, satu kalpa itu 1000 juga. Jadi 4 triliun ini, ya toh? Ya, di zaman Hindu orang sudah memikir begitu sih, bayangin. Nah, di sini sebelah kanan ini menurut Buddha dia enggak menyebut angka itu, tapi kalau partikel pasir sepanjang Sungai Gangga dihitung dari hulu sampai berakhir di laut, jumlah tersebut akan lebih sedikit daripada jumlah kalpa yang telah berlalu. Jadi memang ya nggak terbayangkan itu orang-orang zaman dulu. Ya dah. Nah, karena itu memang melalui astrofisika ini agama dan ilmu pengetahuan itu mulai mendekat itu, ya. Nah, ini akibat dari ditemukannya apa teleskop dan tentang segala macam ilmu ruang angkasa toh. Nah, kalau you menemukan melihat dari dengan ke bawah dengan menggunakan mikroskop yang sekarang tercanggih itu bernama Semto, bisa melihat 1/1000 triliun itu. Jadi kita juga nggak bisa bayangin lagi itu. Barang yang 1/1000 triliun itu, ya. Kalau ini di sini 1 kilo, ya, ini dibagi 1000 kan menjadi 1, ya. Ini apa di sini 1, ya, unit 1 unit dibagi 1000, ya, itu namanya mili kan, ya. 1 miligram 1 kilo dibagi 1000 kan 1 miligram, no? Nah, lalu kalau dibagi 1000 lagi dibagi 1 juta itu namanya mikro. Kalau dibikin dibagi 1 miliar, gitu, ya, itu menjadi nano, ya. Nah, kalau dibagi 1 triliun itu namanya piko, ya. Nah, kalau dibagi 1000 lagi, 1/1000 triliun namanya itu samto. Nah, apa mikroskop yang ada di itu yang mahal banget ini harganya, untuk orang nggak akan bisa beli. Nah, karena itu rumah sakit itu hanya bisa yang paling canggih, ya boleh hanya berapa biji juga itu hanya punya nano. Pico juga belum ada, mahal banget. Sampel apalagi gitu. Jadi bagaimana ini bisa menjadi satu kesatuan itu. Nah, itulah kita mesti mengatur, membahas itu. Agama itu eh, bukan dengan apa soal percaya atau tidak, ada atau tidak Tuhan, ada tidak. Tapi ini orang-orang antara ilmuwan sama agama kuno ini ya, jadi yang menariknya itu, ya. Itu apa ternyata sudah ada apa kesamaan itu, ya. Kapasitas kemampuan yang kurang lebih sama, itu. Nah, ini dibahas di dalam kumpulan buku dari Fritjof Capra, itu. Dia menulis buku The Tao of Physics, ya. Tao itu Chinese, The Tao of Physics, ya, fisik itu fisika, kan? Nah, setelah dia menulis buku ini yang ditulis tahun 70, kira-kira berikutnya dia menulis Turning Point itu. Jadi ilmu modern tadi itu akhirnya akan bertemu dengan ujung daripada pencarian ilmu itu lagi adalah menemukan data fisik ini, ya. Karena hidup ini adalah jejaring, dalam buku berikutnya kan, ya,
ya, the web of life. Nah, kalau ada the web of life, itu alat-alat tadi mikroskop, Samto dan segala macam itu apa bisa menemukan visible bagian yang semakin sangat kecil. Yang gede ya semakin gede. Itu kok bisa bersatu sih? Nah, itulah makanya dia menulis buku The Hidden Connection ini, ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya mengadakan studi grup dimulai dengan Prastya Mulia, lalu PPM ya toh, terus kemana-mana tentang dengan Fritjof Capra ini dan dampaknya pada seni memimpin. Ya. Nah, ini dampaknya pada pertanian, ya toh, revitalisasi pertanian dan dialog peradaban. Dan ini the dancing leader ya. Pemimpin yang memimpin perubahan ini itu. Karena itu pemimpin itu tidak bisa di belakang meja aja dan mengontrol dengan komputer paling canggih pun, teleskop paling canggih pun ya tidak bisa menemukan hidden connection-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana menemukan hidden connection itu dan mengapa orang yang menemukan hidden connection itu lalu menjadi manusia damai. Kita akhirin dulu jumpa kita dan ketemu selanjutnya.